Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Seolah-olah kau tidak memiliki apapun yang kurang dalam ras iblis. Kata-kata ini membuat mata si Cham berkedip. Di matanya yang selalu tenang, gelombang kemarahan mendidih, kamu sangat kejam. Terima kasih atas pujiannya. Yue Mingzu mengangkat bahu dan melemparkan kalung nasib jahat kepadanya. Teteskan darah esensi dan kekuatan jiwa Anda. Yang pertama untuk memperbaiki kera ini, yang kedua untuk mengendalikan jiwanya. Setetes darah esensi sudah cukup, tapi untuk kekuatan jiwa, sebaiknya kamu jangan pelit, atau dia bisa lepas dari kendalimu. Jiang Fan memegang kalung nasib jahat, tak bisa berkata apa-apa. Niat awal pembuatan benda ini memang cukup jahat. Tidak bisa mendapatkan orang yang Anda cintai, jadi Anda memperbudak mereka. Beruntungnya, leluhur sekte keinginan itu sadar kembali dan mengurungkan niat jahatnya. Hanya mengizinkan penggunaannya pada binatang iblis. Karena berada pada binatang iblis, Jiang Fan tidak memiliki keberatan apapun, jadi dia segera meneteskan setetes darah esensi. Sedangkan untuk kekuatan jiwa, dia juga tidak pelit, menahan rasa sakit yang hebat untuk memasukkan sedikit saja ke dalamnya. Dengan kekuatan jiwanya, binatang iblis manapun yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir tidak akan bisa membebaskan diri. Terutama karena dia telah menebangnya cukup banyak. Bahkan jika si Cham berubah di masa mendatang, akan butuh waktu sebelum dia bisa lepas dari kendali. Baiklah. Jiang Fan mengembalikan kera itu ke Yue Mingzu. Tidak, jauhi aku, teriak si Cham. Yue Mingzu mencengkeram lehernya dan berkata dengan dingin, jaga perilakumu. Teruslah berteriak, dan aku akan mencarikanmu tuan yang jelek dan bejat. Seseorang secantik dirimu, seorang putri duyung, aku merasa kasihan padamu, belum lagi para lelaki yang penuh itu. Tampaknya si Cham benar-benar ketakutan, dan perjuangannya terhenti sejenak. Mengambil kesempatan ini, Yue Mingzu segera memakaikan kalung itu padanya. Saat dia menyadarinya, duri-duri pada kalung itu sudah menancap di lehernya. Mengencangkan dan meremas secara konstan. Di tengah jeritan kesakitan si Cham yang menusuk, ia terus menggali ke dalam dagingnya hingga tak terlihat lagi. Hanya menyisakan luka berbentuk cincin yang cukup mengerikan. Apa yang kau lakukan? Suruh hewan peliharaan spiritualmu yang berharga minum pil revitalisasi. Putri duyung yang cantik sekali, sayang sekali kalau lehernya terluka. Yue Mingzu menatap Jiang Fan sekilas saat dia dalam keadaan linglung. Jiang Fan mengangguk dan mengeluarkan pil revitalisasi. Si Cham mengatupkan mulutnya rapat-rapat, melotot penuh kebencian kepadanya, aku tidak menginginkan barang-barangmu. Menjauhlah dariku. Jiang Fan mengerutkan kening. Apakah kalung nasib jahat ini benar-benar berfungsi? Dia dengan tegas memerintahkan, buka mulutmu. Si Cham terus melawan sambil menggertakkan giginya. Namun tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk seperti pisau meledak dari lubuk hatinya. Rasa sakitnya berkali-kali lipat lebih hebat daripada rasa sakit di tubuhnya. Meskipun dia adalah jenderal perang yang tangguh dalam pertempuran, yang tidak takut pada rasa sakit dan tidak takut pada kematian. Dia tidak dapat menahan diri untuk berguling-guling di tanah, sambil melolong kesakitan. Dalam waktu singkat, keringatnya membasahi sekujur tubuhnya, wajahnya sepucat kertas, namun rasa sakitnya tidak kunjung reda, malah semakin parah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia cepat-cepat berkata, aku akan membuka mulutku. Dengan itu, bibir merah dan itu perlahan terbuka. Begitu dia menuruti Jiang Fan, rasa sakit luar biasa di jiwanya tiba-tiba menghilang. Wajahnya menunjukkan ekspresi lega luar biasa. Mengingat kembali penderitaan mengerikan yang dialaminya tadi, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia benar-benar mengerti apa artinya, lebih baik mati. Jiang Fan tercengang. Kekuatannya, sehebat itu. Bahkan seorang jenderal perang yang agung dan perkasa pun dapat ditundukkan dengan mudahnya. Dia menjentikkan jarinya, memasukkan pil revitalisasi ke dalam mulutnya. Saat obatnya mulai berefek, luka mengerikan di lehernya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Jiang Fan segera menarik pedang ungu agar dia pulih sepenuhnya. Melihat pedang ungu ini, Yue Mingzu merasa iri namun juga berkata dengan tegas. Jangan ambil pedang ini lagi.
Saat kau membunuh Tai Bubai hari itu, meski identitas aslimu tidak terungkap, pedang ungu ini terungkap. Sekte raksasa telah memberi tahu berbagai sekte, menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang menemukan seniman bela diri yang menggunakan pedang ungu. Jiang Fan terkejut. Jadi, sekte raksasa tidak pernah menyerah untuk menyelidiki kematian Tai Bubai. Untungnya, dia selalu sangat berhati-hati, menjaga pedang ungu tetap terbungkus dalam potongan kain. Ketika menggunakannya, ia juga memastikan untuk melakukannya saat tidak ada orang di sekitarnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama ditemukan oleh sekte raksasa. Aku mengerti. Jiang Fan segera membungkus kembali pedang ungu itu dengan kain. Yue Mingzu lalu mengambil sutra gunung surgawinya dengan ekspresi agak sedih di wajahnya. Ini telah menjadi barang berharga miliknya selama bertahun-tahun, sesuatu yang dapat ia gunakan dengan mudah. Sekarang, semuanya hancur. Apa itu? Tanya Jiang Fan. Yue Mingzu terkejut, lalu buru-buru membungkusnya menjadi bola dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Itu bukan apa-apa. Jiang Fan tahu bahwa dia berasal dari sekte keinginan dan pernah melihatnya menggunakan sutra gunung surgawi sebelumnya. Jika itu ketahuan, bukankah itu akan mengungkap identitasnya? Benar-benar. Kalau begitu, mengapa begitu licik? Merasa curiga, Jiang Fan melangkah maju. Pada saat itu, di tengah Danau Tai, tiba-tiba, gelombang merah setinggi 100 kaki meletus. Gelombang itu membawa panas yang luar biasa. Seolah-olah ada gunung berapi yang meletus di dasar danau. Naga laut terkejut, menoleh dan berseru, mutiara kerang pembakar langit datang lebih awal. Di tengah kalimat, ia berhenti tiba-tiba. Ia dengan hati-hati mengamati reaksi Jiang Fan. Yang membuatnya kesal, Jiang Fan diam-diam memperhatikannya. Melanjutkan. Bab 419 Mutiara Kerang Pembakar Langit. Mantra laut hendak menolak perintah itu. Itulah harta karun besar yang telah ditunggu Kaisar Iblis selama 10 tahun. Kali ini, untuk memastikannya tidak gagal, ia bahkan mengirim 2 jenderal kepercayaannya. Bagaimana mereka bisa memberi tahu orang luar? Namun, tepat saat munculnya pikiran perlawanan, rasa sakit yang tajam menusuk jauh di dalam jiwanya sekali lagi. Kenangan mengerikan dari masa lalu kembali menerpa dirinya, membuatnya takut dan cepat-cepat berkata, akan kukatakan. Mutiara kerang pembakar langit telah muncul lebih awal. Biasanya, ia akan muncul 3 hari kemudian, tetapi serangan token giok jiwa baru lahir tadi memberinya sejumlah besar energi. Itulah sebabnya ia muncul lebih awal. Mutiara kerang pembakar langit. Jiang Fan tampak berpikir, sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Di sampingnya, Yue Mingzu tersentak kaget. Apa? Mutiara kerang pembakar langit benar-benar ada? Bukankah itu benda legendaris yang dapat membantu Kaisar Iblis menerobos ke alam transformasi keilahian? Bertahun-tahun yang lalu, Iblis Harimau Jiwa baru lahir tahap akhir yang menyatukan ras Iblis mencari mutiara kerang pembakar langit sepanjang hidupnya dan tidak pernah menemukannya. Dan ada satu di sini. Matanya serius, berkedip dengan intensitas yang tidak biasa, mutiara kerang ini tidak boleh dibiarkan ada. Jika tidak, klan manusia kita akan menghadapi bencana besar. Pimpin jalan. Dia tidak dapat membayangkan akibat mengerikan yang akan terjadi jika seekor binatang iblis dari alam transformasi keilahian muncul dari ras iblis. Mutiara ini jangan sampai jatuh ke tangan ras iblis. Itu harus dihancurkan. Si Cham menolak, itu tidak bisa dihancurkan. Ras iblis kita sangat membutuhkannya. Namun Jiang Fan mengeluarkan perintah komando, pimpin jalan. Si Cham tidak dapat menahannya lagi dan harus berbalik dan berenang menuju Danau Tai. Dia memperhatikan 2 orang di belakangnya tidak bergerak. Sambil menoleh, dia melihat mereka ragu-ragu tentang cara masuk ke dalam air. Si Cham ragu-ragu sebentar, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung, hanya menyelimuti Jiang Fan. Dia berkata, gelembung ini akan memungkinkan Anda bernapas di bawah air selama 2 jam. Lalu dia menyelam ke dalam air. Yue Mingzu terkekeh marah, pikiranmu sekecil jarum. Apakah hanya karena kamu menjadi budak Jiang Fan? Apakah kamu begitu membenciku karenanya? Begitu piciknya, tanpamu aku tak bisa menyelam ke dalam air. Dia mengambil mutiara penolak air dari lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jiang Fan bergumam, kamu benar-benar memiliki banyak hal baik.
Hanya dengan pencarian biasa di lengan bajunya, dia tampaknya selalu berhasil menemukan harta karun yang langka dan aneh. Mendengar ini, Yue Mingzu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan merah mudanya dan memukulnya pelan. Bagaimana kamu bisa punya muka untuk mengatakan itu? Kapan saja, dia bisa mengeluarkan Naschen Soul Strike Jade Token. Dan kemudian, pedang ungu artefak spiritual. Masing-masing dari mereka merupakan harta karun kelas dunia yang membuatnya iri. Jujur saja, jika orang lain, dia sudah membunuh ratusan kali demi harta karun ini. Hanya dengan Jiang Fan, dia bisa mentolerirnya. Ayo pergi. Harta karun kesayanganmu yang cantik dan spiritual, khawatir kau tidak akan bisa mengikutinya. Yue Mingzu melirik ke arah si Cham yang tengah menoleh ke belakang dan merasa sedikit cemburu. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Cemburu pada binatang iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyelam ke dalam air. Tak lama lagi, di bawah bimbingan si Cham, mereka menyelam sampai ke kedalaman danau. Mereka mencapai sebuah istana di dasar air. Di ambang pintu aula besar, ada sebaris teks yang tertutupi oleh alga. Jiang Fan melihat dan menunjukkan ekspresi terkejut, itu ternyata teks ras iblis. Mungkinkah istana bawah laut ini ada hubungannya dengan ras iblis? Di sampingnya, Yue Mingzu, yang mengenali teks ras iblis, berkata, istana surgawi Apili. Dia mendecak lidahnya, ini pasti aula besar dari istana ras iblis tertinggi. Entah kenapa, benda itu jatuh di sini. Ras iblis tertinggi. Jiang Fan tidak tahu keberadaan macam apa itu. Tetapi dia dengan tajam memperhatikan bahwa ada banyak sisa-sisa di sekitar aula terpencil itu. Menunjukkan tempat itu dulunya merupakan bagian dari kompleks istana. Menegaskan teori bahwa benda itu jatuh di sini. Bahkan, kemungkinan besar danau Tai terbentuk akibat hantaman istana yang menciptakan depresi besar. Kemudian, seiring berjalannya waktu, air membanjiri dan membentuk apa yang sekarang disebut Danau Tai. Ada di dalam. Si Cham memimpin jalan. Jiang Fan tidak langsung mengikutinya tapi mengeluarkan 2 koin tembaga lagi. Yang satu dipegangnya di mulutnya, siap diaktifkan kapan saja. Yang lainnya, dia berikan kepada Yue Mingzu. Objek spiritual semacam ini telah dirawat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual. Karena itu adalah artefak ras iblis, kita manusia mungkin akan dianggap bermusuhan dengannya. Lebih baik berhati-hati. Yue Mingzu menerima koin tembaga dan berkata, kamu tetap berhati-hati seperti biasanya. Saya baru saja akan mengingatkan Anda. Dia tidak berpikir sejenak pun bahwa mantra laut akan dengan sukarela membawa mereka ke sini. Tidak menyebutkan bahayanya kemungkinan merupakan upaya untuk menggunakan mutiara kerang pembakar langit untuk menghancurkan mereka. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya. Ingatkan aku. Jangan membuat masalah seperti yang kau lakukan di Naschen Soul Cave Mansion di dasar tebing itu. Dengan itu, dia melangkah masuk. Yue Mingzu menggertakkan giginya, dia masih menaruh dendam padaku. Dia segera melangkah ke aula juga. Aula terpencil ini tidak memiliki sesuatu yang berlebihan. Itu kosong, kecuali kerang raksasa purba, berukuran 3 kaki. Ia diikat dengan aman di tengah aula oleh 9 rantai, dan tidak dapat bergerak. Dari celah-celah yang terbuka itu menyemburlah aliran magma yang panas membara. Yang terlihat dengan mata telanjang adalah sebuah objek seukuran kepalan tangan, seluruhnya berwarna merah tua seperti sepotong besi yang terbakar hingga sangat panas. Melintasi jarak yang begitu jauh, Jiang Fan bisa merasakan panas mengerikan yang terpancar darinya. Kalau benda ini menimpanya, dia tidak ragu dia akan langsung menguap menjadi uap saat itu juga. Si Cham dengan patuh mundur ke samping, tetap diam. Matanya menyembunyikan jejak harapan. Yue Mingzu, yang selalu jeli, tersenyum tanpa rasa geli, apa ini, berharap aku akan memukulnya. Jadi, dia akan menyerang balik aku. Ekspresi si Cham sempat berubah panik, tetapi dia segera menenangkan diri. Apakah kamu menghancurkannya atau mengambilnya? Bagaimana aku bisa memengaruhi keputusanmu? Yue Mingzu menatapnya tajam. Jelaslah bahwa menemukan mutiara kerang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Jika tidak, tentu akan sangat berbahaya. Tetapi jika tidak dihancurkan, bahaya di masa mendatang akan lebih besar. Bas! Tiba-tiba, kerang raksasa itu mulai bergetar. Tepatnya, mutiara kerang di dalamnya lah yang bergetar.
Aliran merah panas yang luar biasa kuat menyapu keluar dari celah-celah sempit. Wajah Jiang Fan dan Yue Mingzu berubah. Mereka segera mundur dari aula itu. Hanya untuk melihat aliran merah membara, membawa massa air danau, menyembur keluar dari air bagaikan tornado. Gelombang sebelumnya disebabkan oleh ini. Namun kali ini, getaran mutiara kerang tidak berhenti. Itu seperti gunung berapi yang tak terhentikan, terus meletus. Saat aliran merah membara itu semakin deras, bahkan si Cam pun tidak berani bertahan lebih lama lagi. Dia berenang dengan hikmat ke sisi Jiang Fan, matanya yang indah berbinar, mutiara kerang pembakar langit akan segera muncul. Boom, boom, boom. Dengan terus terakumulasinya aliran panas. Akhirnya, tercapailah batas kemampuan cangkang kerang raksasa itu. Terdengar suara ledakan keras, dan kedua bagian cangkang kerang itu terpental. Mutiara kerang pembakar langit, yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, akhirnya muncul. Ia melayang di udara, permukaannya bercahaya dengan nyala api yang berkelap-kelip, seperti anak kecil yang gembira. Suhu api itu amat sangat mengerikan. Jiang Fan langsung merasakan air danau di sekitarnya memanas secara drastis. Dalam beberapa saat, airnya mulai mendidih. Seluruh danau Tai bagaikan panci berisi air mendidih. Dan di bawah suhu panas ekstrim ini, permukaan air turun drastis. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Air di danau Tai telah menguap hingga hanya setinggi lutut. His. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam, apakah kamu yakin ingin menyerang benda ini? Secara kebetulan, ia dapat menguapkan air seluruh danau. Kekuatan mutiara kerang ini 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Yue Mingzu juga menunjukkan sedikit rasa takut. Jiang Fan memiliki perlindungan gelembung, jadi dia tidak merasakan banyak hal. Tetapi Yue Mingzu, meski dari jarak beberapa ratus kabel, terasa sangat panas di sekujur tubuhnya. Belum lagi kalau benda ini mengenainya secara langsung. Bahkan satu percikan saja dapat membakar lubang besar melalui tubuhnya. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat ia tangani. Ayo cepat pergi. Dia tiba-tiba menyadari, mutiara kerang ini adalah kehadiran yang paling berbahaya. Lebih mengerikan dari gabungan naga banjir darah dan mantra laut. Jiang Fan sama khawatirnya, mundur diam-diam. Berdoa dalam hati agar mutiara kerang tidak menganggap mereka sebagai musuh. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan cara menangani benda yang sangat berbahaya ini. Kecuali seorang penggarap agung jiwa baru lahir. Tidak seorang pun dapat mengendalikannya. Namun, tepat saat mereka mulai bergerak, mutiara kerang pembakar langit tampaknya merasakan mereka, berputar mengelilingi mereka. Tampaknya sedang mengamati mereka. Setelah beberapa saat menarik napas, mereka samar-samar mendengar kata-kata yang mengguncang mereka sampai ke inti. Manusia. Tuan berkata, istana ras iblis, manusia dilarang. Penyusup, bunuh. Saya harus mendengarkan guru. Bab 420 tunggu, aku sebenarnya ras iblis mendengar ini. Wajah si Cam berseri-seri karena kegembiraan. Ia sudah menduga hal ini. Mutiara kerang pembakar langit pasti akan mengembangkan kebijaksanaan spiritual, dan begitu ia mengembangkannya, ia tidak akan pernah bisa menoleransi klan manusia yang menginginkannya di dekatnya. Dalam skenario semacam itu, Jiang Fan tidak diragukan lagi akan hancur. Setelah dia mati, kalung nasib jahat yang melingkari lehernya tidak akan ada pemiliknya lagi. Ia kemudian dapat menemukan cara untuk melepaskannya. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Yue Mingzu, yang basah oleh keringat dingin, dengan cepat berbicara, tunggu. Lihatlah sekeliling. Apakah ini masih istana tuanmu? Mutiara kerang pembakar langit memutar tubuhnya, tampak linglung selama beberapa saat. Di mana ini? Bukankah ini aula suci Raja Iblis? Yue Mingzu menuntunnya dengan sabar, sambil berkata, mutiara kerang kecil, lihat sendiri. Ini bukan aula suci Raja Iblis, dan kita tidak akan masuk tanpa izin ke sini. Perintah tuanmu tidak berlaku di tempat ini. Mutiara kerang pembakar langit mengangguk. Dengan suara lembut seperti anak kecil, ia berkata, itu masuk akal. Kalian bukan pelanggar batas. Itu kesalahanku. Maafkan aku. Bibir Yue Mingzu berkedut. Ia benar-benar tahu cara meminta maaf. Anak yang berperilaku baik sekali. Tetapi kemudian, kata-kata berikutnya yang diucapkannya membuat bulu kuduk Yue Mingzu merinding lagi.
Mutiara Kerang Pembakar Langit menambahkan, namun, guru berkata bahwa saat aku muncul, mereka yang menyambutku pasti berasal dari ras iblis. Dan mereka yang ingin menghancurkanku pasti berasal dari klan manusia. Kalian berdua dari klan manusia, bukankah kalian di sini untuk menghancurkanku? Guru menyuruhku untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi, aku masih harus membunuhmu. Saat dia selesai berbicara, api berkobar liar di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, pakaian Yue Mingzu terbakar dengan bunyi mendesing, dan dia merasa seakan-akan telah terjun ke dalam lahar cair. Rasa sakit yang membakar itu tak tertahankan. Paling banyak 10 napas, dan dia akan hangus menjadi sisa-sisa. Itu hanya karena mengeluarkan sedikit panas. Bahkan tidak ada serangan. Bahkan seperti ini, sudah cukup untuk membakar hidup-hidup seorang seniman bela diri formasi inti lapisan ke-8. Kengeriannya hampir tak dapat dipahami. Siapa bilang aku dari klan manusia? Pada suatu saat yang tidak diketahui, aura iblis samar muncul di sekitar Jiang Fan, menyelimutinya sepenuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat jelas bahwa ada bola bening di dalam mulutnya. Itulah pil iblis meraj yang telah dicurinya dari Liu Li. Yue Mingzu dapat menggunakannya untuk menutupi aura iblisnya. Jadi mengapa Jiang Fan tidak bisa menggunakannya untuk menekan aura manusianya? Terlebih lagi, pil iblis meraj secara alami memancarkan energi iblis. Kalau dia bukan anggota ras iblis, lalu dia siapa? Kegembiraan si Cham sebelumnya membeku di tempatnya. Rahangnya ternganga karena terkejut. Mustahil. Bagaimana dia bisa memainkan permainan seperti ini? Tentunya Mutiara Kerang Pembakar Langit tidak akan mempercayainya, kan? Oh. Kau benar-benar dari ras iblis. Kau di sini untuk menyambutku. Seru Mutiara Kerang Pembakar Langit dengan gembira. Ia segera menarik kembali apinya dan berkata, maaf. Aku salah paham. Tapi ada apa dengan manusia di sampingmu? Jiang Fan menepuk Yue Mingzu yang berada di sampingnya dan berkata, Dia tawananku. Mutiara Kerang Pembakar Langit tampak tercerahkan. Oh, begitu. Si Cham begitu cemas hingga tak bisa menahan diri, dan berkata, mereka. Diam, bentak Jiang Fan. Rasa sakit luar biasa di jiwanya segera memaksa si Cham terdiam, berdiri di sana dengan patuh, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, sebelum Mutiara Kerang Pembakar Langit bisa membunuh Jiang Fan, Jiang Fan dapat dengan mudah membunuhnya terlebih dahulu menggunakan kalung takdir jahat. Kerang Pembakar Langit Pearl berkomentar dengan takjub, bahkan dia adalah budakmu. Kamu luar biasa. Jiang Fan berkata, kau menyanjungku. Ada banyak orang di ras iblis yang jauh lebih kuat dariku. Sekarang setelah kau muncul, apa rencanamu? Bagaimana kalau ikut aku jalan-jalan? Si Cham terdiam tertegun, mulutnya menganga. Apakah Anda serius berpikir untuk memancingnya ke wilayah manusia? Mutiara Kerang Pembakar Langit menggelengkan kepalanya. Aku ingin pergi mencari tuanku. Tapi terima kasih, kakak, atas tawaranmu yang baik. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, jika takdir mengizinkannya. Tepat saat ia berputar untuk pergi, tiba-tiba ia tampak menyadari sesuatu. Dalam sekejap, ia melesat di depan Jiang Fan. Hal ini membuat Jiang Fan terlonjak, dan Yue Mingzu juga sama terkejutnya. Untungnya, yang dilakukannya hanya melayang di sekitar dada Jiang Fan, berputar-putar tanpa henti. Aneh sekali. Mengapa aku merasakan aura yang begitu familiar darimu, kakak? Rasanya seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jiang Fan menenangkan dirinya dan menarik jubahnya, memperlihatkan kirin mungil yang sedang tertidur lelap. Mutiara Kerang Pembakar Langit langsung menyala dengan gembira. Itu dia. Hei, bangun dan bermainlah denganku. Kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Kirin kecil tertidur lelap dan, setelah dibangunkan secara kasar oleh ocehannya, ia langsung menjadi sangat marah karena tertidur. Ia mengangkat kaki mungilnya dan membanting kerang itu ke tanah, sambil memamerkan giginya karena marah. Apa-apaan sampah berisik ini? Memukul. Mutiara Kerang Pembakar Langit menghantam tanah, melubangi dasar danau hingga berlubang, dan menyemburkan asap hitam pekat. Tetesan magma merembes keluar dari kedalaman lubang. Yue Mingzu menelan ludah. Baru saja menghantam bumi, ia telah meleleh hingga ke magma yang dalam di bawah. Suhunya benar-benar mengerikan hingga tingkat yang ekstrim.
Dia menduga bahkan para praktisi Nas Chen Sol pun tidak akan sanggup menangani benda ini. Jiang Fan berkeringat dingin. Jika saja satu percikan saja berhamburan ketika mutiara kerang pembakar langit menyentuh tanah, dia dan Yue Mingzu pasti musnah. Setelah beberapa saat, mutiara kerang pembakar langit akhirnya muncul dari lubang. Benda itu bergoyang saat melayang di sekitar Kirin kecil dengan lemah. Kau tidak ingin bermain denganku. Kirin kecil itu menjatuhkan diri lagi, sambil melambaikan kaki kecilnya dengan tidak sabar. Siapa yang mau bermain dengan bocah nakal sepertimu? Pergi, jangan ganggu aku. Setelah selesai, ia menutup matanya dengan kaki pendeknya dan kembali tertidur. Mutiara kerang pembakar langit tampak remuk, dan mengeluh sedih kepada Jiang Fan, kakak, dia tidak mau bermain denganku. Butiran keringat dingin menetes dari dahi Jiang Fan. Siapa yang berani bermain denganmu? Mereka mungkin akan menguap. Dia tersenyum hangat. Setelah cukup tenang, Anda dapat mencoba bertanya lagi. Mutiara kerang pembakar langit mendesah penuh penyesalan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencari tuanku terlebih dahulu. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan kembali untuk memainkannya. Rambut Jiang Fan berdiri tegak. Tolong jangan kembali. Mutiara kerang pembakar langit berputar sekali dan melesat ke langit. Tiba-tiba, ia berhenti di tengah penerbangan dan berkata, "Oh, omong-omong, kakak. Guru berkata bahwa daging roh kerang laut raksasa adalah makanan lezat yang langka dan memiliki manfaat yang tak terduga bagi praktisi formasi inti. Kau harus memberikannya pada budakmu. Lalu pergi untuk selamanya." Meski begitu, sisa panas yang ditinggalkannya terus menyelimuti seluruh wilayah. Saat itulah Jiang Fan menyadari. Padang salju yang bahkan tidak dapat dicairkan oleh token giok jiwa baru lahir, telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa di pandangan hanyalah tanah tandus dan gunung-gunung terbuka. Tidak ada setitik pun salju yang tersisa. Jiang Fan menggigil, butiran keringat dingin keluar, ya ampun, kukira ini adalah harta karun yang sangat berharga. Ternyata itu adalah ancaman yang tak tertandingi. Berpikir kembali pada ide awal Yue Mingzu untuk menghancurkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menyeringai. Apakah kamu masih ingin menghancurkan? Pada saat ini, dia menyadari pakaian Yue Mingzu telah terbakar seluruhnya. Hanya dengan satu tatapan, segalanya kini terpampang di hadapannya. Yue Mingzu membeku sesaat, baru kemudian menyadari bahwa dirinya telanjang bulat. Dia segera menyilangkan lengannya di dada. Wajahnya yang seputih batu giok berubah merah padam saat dia berteriak dengan marah, "Kau masih melihat?" Jiang Fan segera mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan malu, "Bukan berarti aku melakukannya dengan sengaja." "Tidak sengaja, jadi tidak apa-apa untuk melihatnya." Yue Mingzu menggertakkan giginya karena marah. Dia segera berlari ke belakang bayi dan berusaha meraih pakaian cadangannya. Berpakaian seharusnya menjadi kebiasaan. Tetapi tiba-tiba tangannya menjadi kikuk, berjuang untuk melakukannya dengan benar bahkan setelah waktu yang lama. Matanya yang penuh dengan rasa malu dan hampir berkaca-kaca, melotot marah. Mutiara kerang bodoh. Pengaruh buruk di usia muda, membakar pakaian wanita. Tak tahu malu, tercela, keji. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia bergumam pelan, "Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu benar-benar perlu membuat masalah sebesar ini?" Wajah Yue Mingzu menjadi lebih merah. Bagaimana orang ini bisa menjadi tidak mau meminta maaf? Aku bahkan bukan wanitanya. Hak apa yang dia punya untuk menatapku dengan pandangan biasa saja? Jiang Fan dengan canggung mendekati bagian depan istana. Istana itu telah lama hancur. Kedua cangkang kerang raksasa itu telah hancur berjauhan. Sepotong daging besar yang berkilau, tembus cahaya, dan menyerupai tahu terlihat. Mata Jiang Fan berbinar-binar karena panas. Jika gumpalan daging kerang ini dipuja bahkan oleh Tuan Mutiara Kerang Pembakar Langit, dia tidak dapat membayangkan tingkat eksistensi apa yang dimiliki tuannya. Jika dikatakan daging ini adalah sesuatu yang spesial, bagaimana mungkin tidak? Bab 421, tipu daya pengorbanan diri demi pernikahan. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Aroma eksotis yang mengejutkan menyerang hidungnya. Hanya dengan mengendus, Jiang Fan yang berada di tahap kesempurnaan lapisan ke-9 dari pendirian pondasi, benar-benar merasakan sedikit terobosan ke atas. Dia telah mengolah alam pendirian fondasi hingga sempurna, namun tetap saja efeknya begitu besar.
Kalau dia ada di lapisan ke-8, bukankah satu gigitan akan memungkinkan dia menembus ke lapisan ke-9? Ini bahkan lebih kuat dari hutan pedang Sekte Pedang Segudang. Dan segumpal daging di hadapannya itu cukup untuk dibagi menjadi ribuan porsi. Membawanya kembali ke Sekte Awan Hijau. Bukankah itu berarti bahwa pendirian yayasan lapisan ke-8 akan ada di mana-mana, dan lapisan ke-9 akan sama lazimnya dengan anjing? Selain itu, hal itu pasti akan memiliki efek yang luar biasa pada alam formasi inti juga. Memang, Yue Mingzu yang telah berpakaian, mengikuti aroma itu dan datang, matanya berbinar, daging spiritual yang sangat kuat. Makan 3 suap saja tidak akan jadi masalah untuk menembus lapisan ke-9 formasi inti. Jika jumlahnya mencukupi, menembus ke lapisan ke-9 kesempurnaan formasi inti dalam waktu singkat mungkin bukan hal yang mustahil. Ini adalah harta karun yang sangat besar. Ini jauh lebih baik daripada alam rahasia manapun. Semakin dia memandang, semakin terang matanya bersinar, hingga dia berteriak kegirangan. Jiang Fan berkata, mari kita bagi rata. Ada begitu banyak daging spiritual, bahkan setengahnya akan lebih dari cukup untuk Sekte Awan Hijau. Yue Mingzu berpikir sejenak, lalu berkata, aku ambil 3, dan kamu ambil 7. Tidak peduli apakah itu membunuh naga banjir darah atau menipu mutiara kerang pembakar langit, itu semua adalah penghargaanmu. Paling-paling, aku hanya membantu menjinakkan mantra laut. Mendapatkan 3/10 saja sudah merupakan hal yang hebat bagi saya. Jiang Fan mengangguk, tidak terlalu spesifik, baiklah, mari kita pilih divisimu. Segera, keduanya masing-masing mengisi sebuah paket raksasa. Si Cham menyaksikan dengan rasa iri. Ia dengan sukarela menjaga kelahiran mutiara kerang pembakar langit di sini. Di samping penghargaan besar yang akan diperolehnya, daging spiritual kerang raksasa itu juga sangat menggoda baginya. Baginya, sebagai anggota ras iblis, daging spiritual bahkan lebih memikat. Dia sudah berada di lapisan ke-9 formasi inti, dan memakan beberapa gigitan daging kerang akan membuatnya tidak mengalami masalah dalam menerobos ke lapisan ke-9 kesempurnaan formasi inti. Menyadari tatapannya yang aneh, Jiang Fan mengeluarkan segumpal daging spiritual dan menyerahkannya padanya sambil berkata, apakah kamu ingin makan? Hati si Cham bergetar, namun dia memaksakan ekspresi rendah hati, aku tidak pantas mendapatkan hadiah seperti itu tanpa jasa. Dia berpikir, apakah dia bersikap sopan sejenak? Jiang Fan kemungkinan besar akan memberikannya padanya. Siapa yang tahu, Jiang Fan akan menariknya kembali, dan berkata dengan datar, senang mengetahuinya. Jika Anda ingin daging kerang, Anda harus mendapatkannya dengan kredit. Bagaimana dia bisa menghadiahkan daging kerang yang begitu berharga padanya? Tidak menghukumnya atas tipu daya sebelumnya sudah merupakan tindakan yang sangat baik hati. Wajah si Cham memerah karena malu dan marah di matanya. Bocah ini, kurang ajar sekali. Biarkan aku bertanya padamu, di mana tim patroli klan manusia yang datang ke sini beberapa hari yang lalu? Jiang Fan bertanya pada saat ini. Mantra laut dengan enggan menjawab, mereka bersembunyi jauh di dalam ngarai es. Naga banjir darah tidak bisa masuk, dan mereka tidak berani keluar. Setelah mendengar ini, Jiang Fan akhirnya menghela napas lega. Seperti yang diduganya, Liu Qingxian tidak mati. Dia telah bersembunyi dengan cerdik sebelumnya. Pimpin jalan, ratusan mil jauhnya, retakan ngarai es yang besar membentang jauh di bawah tanah sejauh bermil-mil. Namun kedalaman retakan ini tidak sepenuhnya gelap. Cahaya dari api menerangi gelapnya bawah tanah dengan terang. Liu Qingxian telah menjadi lebih ramping, tetapi dalam cahaya api, wajahnya masih bersinar terang. Di sampingnya adalah Wang Chengjian dan murid elit lainnya dari 3 sekte. Tingkat kultivasi mereka berada di alam formasi inti atau di pendirian fondasi lapisan ke-9. Ini merupakan aliansi yang kuat dan langka. Namun, mereka terjebak di dasar retakan. Dan menghadapi bahaya besar. Hati-hati, angin dingin datang lagi. Retakan ngarai es yang sempit itu kadang-kadang mengeluarkan angin aneh. Bukan hanya dinginnya yang menusuk tulang, namun juga mampu membekukan tubuh seorang seniman bela diri. Yang lebih mengerikan lagi, ia mengandung racun dingin yang mengerikan. Begitu masuk ke dalam tubuh, zat itu dapat membekukan pembuluh darah seseorang menjadi es, yang dapat menyebabkan kematian cepat. Hanya dalam beberapa hari, semua orang terpukul.
Hanya berkat sebotol pil revitalisasi milik Liu Qingxian lah mereka berhasil ditarik kembali dari ambang kematian berkali-kali. Akan tetapi, selama sebulan terakhir misi yang penuh kesibukan, Liu Qingxian telah menghabiskan beberapa di antaranya. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pil revitalisasi terakhir telah habis digunakan. Kalau ada yang terkena racun dingin lagi, yang bisa dilakukannya hanya menunggu kematian. Mendengar angin menderu, wajah semua orang berubah drastis. Mereka semua bergegas mencari perlindungan. Liu Qingxian juga dengan cepat bersembunyi di balik pilar es. Angin dingin yang aneh bertiup melewati pilar es, menimbulkan suara menggerogoti seperti ribuan serangga sedang mengunyah. Liu Qingxian tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Dia menunggu angin dingin mereda, lalu dengan hati-hati menjulurkan kepalanya. Kakak senior Liu, ayo kita keluar. Seorang murid, yang telah gelisah dan tidak tidur selama beberapa malam, dengan kantung mata berat dan mata merah, angkat bicara. Semangatnya sudah mencapai batasnya. Angin dingin ini datang secara sporadis, membuat tidak ada satupun yang berani tidur. Mereka harus tetap waspada setiap saat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, mereka bisa bertahan. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 hari. Bahkan individu berkemauan keras pun tidak dapat menahannya. Liu Qingxian menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat lelah, semangatnya hampir goyah. Namun dia masih mempertahankan pemikirannya yang jernih. Kita tidak bisa keluar. Kita harus menunggu pertolongan. Makhluk yang menyerang kita kemungkinan adalah jenderal perang di bawah Kaisar Iblis, Naga Banjir Darah. Catatan menggambarkannya sebagai orang yang licik, kejam, dan haus darah. Kita aman di sini karena tidak bisa masuk. Tapi kalau kita keluar, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kelompok itu merasa tidak berdaya dan kehilangan semangat. Di luar ada naga banjir darah, di dalam ada angin dingin beracun. Setiap hari adalah siksaan. Wus! Tiba-tiba, tanpa peringatan, embusan angin muncul. Semua orang baru saja menurunkan kewaspadaannya, tidak ada seorang pun yang siap. Sebelum mereka bisa menghindar, angin yang membuat dinding es berderit langsung menuju ke arah Liu Qingxian. Dia sedang berbicara dengan murid itu. Perhatiannya terbagi. Ketika dia menyadarinya, sudah terlambat. Pada saat kritis, Wang Chengjian melompat keluar, melindunginya. Angin kencang menerpa, dan tubuh Wang Chengjian pun lemas, terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Ah! Kakak senior Wang kena pukul. Untuk menyelamatkan kakak senior Liu, dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi angin dingin. Sudah berakhir. Tanpa pil revitalisasi, kakak senior Wang akan segera menyerah pada racun dingin. Liu Qingxian tercengang. Kemudian raut wajahnya berubah drastis. Dia segera berlutut, merasa bersalah, dan berkata, "Kakak senior Wang, mengapa kamu melakukan itu?" Wang Chengjian menatap kosong ke langit, ambil tersenyum pahit, "Apakah mati demi orang yang kau cintai benar-benar sepadan?" Kata-kata ini menggerakkan ketiga murid dari sekte luar. Ternyata Wang Chengjian selalu mengagumi Liu Qingxian. Liu Qingxian buru-buru berkata, "Kakak senior Wang, jangan bicara, salurkan energimu. Jika racun dinginnya tidak terlalu banyak, mungkin bisa dikeluarkan." Dia menghindari topik itu. Setelah bertahun-tahun bersama, dia secara alami dapat merasakan perasaan Wang Chengjian terhadapnya. Namun, dia bukanlah orang yang dicintainya. Wang Chengjian mencibir dalam hati, "Kau sedang memikirkan Jiang Fan, bukan?" Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh racun dingin apapun. Angin tadi diciptakannya dengan sengaja. Mengingat waktunya, Sunset City seharusnya sudah mengirimkan penyelamat sekarang. Hari pelarian sudah dekat. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Liu Qingxian, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Meskipun caranya tidak terhormat, untuk memenangkannya, dia tidak peduli. Batuk, batuk, dia berpura-pura lemah, batuk dengan keras, dan berkata, "Adik perempuan, keinginan terbesarku adalah menikahimu. Jangan katakan itu." Liu Qingxian merasa cemas dan tertekan. Jika Wang Chengjian mati demi dia, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk. Wang Chengjian memaksakan senyum, ucapannya terputus-putus, tampak seperti dia akan mati. "Adik perempuan, sebelum aku mati, bisakah kamu memenuhi keinginanku?"
Menikahlah denganku, meski hanya untuk saat ini. Asalkan Liu Qingxian setuju saat ini. Itu akan dianggap sebagai perjanjian pernikahan. Bahkan di luar ruangan pun, itu penting. Ketiga murid sekte luar tidak menyadari Wang Chengjian tengah menipu mereka dan merasa sangat tersentuh. Benar-benar romantis. Kakak senior Liu, setuju saja, kakak senior Wang tidak akan berhasil. Apakah kau ingin dia mati dengan penyesalan? Liu Qingxian menggigit bibir merahnya. Dia sangat tersentuh. Namun, menyetujui untuk menikahi Wang Chengjian adalah janji yang harus ditepati. Bahkan jika Wang Chengjian meninggal, itu berarti mereka punya pertunangan. Apakah dia masih layak untuk Jiang Fan? Bab 422 penuhi dia, beri dia pedang, batuk, batuk, batuk. Wang Chengjian menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah, dan berkata, adik perempuan, kau sangat tidak berperasaan. Mendengar ini, Liu Qingxian merasa jantungnya ditusuk jarum. Ketiga pengikut sekte luar pun tidak tahan lagi. Kakak senior Liu, nyawa kakak senior Wang tidak ada artinya jika kau mendengarkan sepatah kata pun. Dia menyelamatkan hidupmu, tapi kau bahkan tidak bisa mengabulkan permintaan terakhirnya. Dia hampir mati, apa salahnya setuju? Lagi pula, kamu tidak perlu memenuhinya. Pikiran Liu Qingxian menjadi kacau karena kata-kata mereka. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bersikap terlalu berdarah dingin. Hati Wang Chengjian dipenuhi dengan harapan. Dia bisa merasakan pertahanan Liu Qingxian akan goyah, dan dia hampir berkompromi. Jadi dia menggigit lidahnya lagi, meludahkan darah, dan memperlihatkan ekspresi cedera yang serius. Dia menatap langit dengan lemah dan berkata, aku tidak bisa mati dengan tenang. Liu Qingxian merasa sangat bersalah. Tepat saat pertahanan dirinya hampir runtuh lagi. Beberapa sosok yang lincah dengan cepat melompat turun. Yang memimpin mereka adalah Jiang Fan, kakak senior. Melihat Liu Qingxian tidak terluka, hati Jiang Fan akhirnya tenang. Meskipun dia telah menduga bahwa Liu Qingxian tidak mati. Apakah dia terluka atau memiliki gangguan fisik apapun, hal itu tidak diketahui. Melihatnya sama sekali tidak terluka, dia benar-benar merasa lega. Liu Qingxian mengira dia berhalusinasi. Apakah dia baru saja mendengar suara Jiang Fan? Dia menoleh dengan bingung untuk melihat. Begitu dia melihat, pandangannya langsung membeku. Wajah rupawan yang amat dirindukannya namun juga takut untuk dilihat kini terlihat. Sejak pelelangan paviliun mekanisme surgawi, dia secara impulsif mencium Jiang Fan, dan sejak saat itu, dia merasa terlalu malu untuk menemuinya. Sampai-sampai dia tidak berani muncul di kompetisi 9 puncak. Namun, karena terjebak di sini selama 10 hari, dia lambat laun menyesalinya. Jalan seorang seniman bela diri berbahaya, dan terjatuh adalah sesuatu yang dapat terjadi kapan saja. Beberapa perasaan, jika tidak diungkapkan, mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk diungkapkan seumur hidup. Jadi, melihat wajah ini secara tiba-tiba, dia tidak dapat menahan diri. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Fan, melingkarkan erat lengan seputih saljunya di leher pria itu, membenamkan seluruh tubuhnya dalam pelukannya. Saat ini, dia selalu menunjukkan dirinya sebagai pemimpin tim yang tenang, rasional, dan berkemauan keras. Tetapi sekarang, ia seolah-olah kembali berada di samping pilar penyangganya. Dia memperlihatkan sisi dirinya yang paling rentan. Dia berbaring di pelukannya dan menangis dengan sedih, mengapa kamu datang begitu terlambat? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Wah! Ketiga murid sekte luar tercengang. Hari-hari ini, bahkan ketika Liu Qingxian terluka parah, dia tidak mengerutkan kening. Dia lebih tangguh dibandingkan dengan murid laki-laki. Tetapi sekarang, dia tampak begitu rapuh. Yang membuat mereka semakin bersimpati adalah Wang Chengjian. Bagi Liu Qingxian, Wang Chengjian hampir mati, namun Liu Qingxian tidak meneteskan air mata sedikit pun untuknya. Jiang Fan baru saja muncul, dan Liu Qingxian melemparkan dirinya ke pelukannya dan menangis. Perbedaan antara orang-orang ini, kadang-kadang, bahkan lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Wang Chengjian sangat marah hingga ia meludahkan darah dan mengutuk leluhur Jiang Fan selama 18 generasi. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dia harus datang saat ini juga. Dia tidak percaya bahwa tipu muslihat menyakiti diri sendiri tidak dapat menyaingi penampilan Jiang Fan. Ah,
sakit sekali, adik perempuan, bunuh saja aku dengan pedangmu. Wang Chengjian berpura-pura kesakitan. Liu Qingxian kemudian teringat masih ada seseorang tergeletak di tanah. Dia segera menghentikan air matanya, tampak bersalah, dan berkata, Fan, kakak senior Wang baru saja menyelamatkanku dengan memblokir racun yang mematikan. Sekarang, dia sedang sekarat. Racun yang mematikan. Jiang Fan ingat bahwa ini adalah racun yang sangat kuat. Bahkan lebih mengerikan dari racun katak beracun 7 warna. Tetapi melihat Wang Chengjian, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda radang dingin, juga tidak menunjukkan gejala keracunan yang umum. Dia diam-diam menggunakan teknik observasi Qi untuk melihat kebenaran di dalam. Dia melihat aliran darah Wang Chengjian lancar dan sehat. Bahkan tidak ada tanda-tanda keracunan. Dia tidak bisa menahan rasa bingungnya, kakak senior, apakah kamu yakin dia telah diracuni? Liu Qingxian yang khawatir dan bingung, tidak berpikir panjang dan mengangguk. Berpikir sebentar, dia tidak menyembunyikan permintaan Wang Chengjian sebelumnya. Dia tidak ingin menipu Jiang Fan. Sama sekali tidak. Keinginan terakhir kakak senior Wang adalah, agar aku setuju untuk menikah dengannya. Dia cepat-cepat menambahkan, tapi aku tidak setuju. Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Jadi, itu adalah tipu muslihat untuk memalsukan penyakit dan secara moral memaksa Liu Qingxian agar menyetujui pernikahan tersebut. Dengan cara ini, begitu berada di luar, dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk memaksa menikahi Liu Qingxian. Kakak senior benar-benar berubah jahat selama perjalanan keluar. Dia tidak mengungkapkan kebenarannya dan bertanya pada Liu Qingxian, apakah kamu ingin setuju? Sebelum Jiang Fan tiba, dia mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk dibujuk. Namun kini saat berbaring di pelukan Jiang Fan, dia menjawab dengan tegas dan tanpa ragu, tidak mungkin. Aku bisa membalasnya dengan nyawaku, tapi aku tidak akan mempertaruhkan kehormatanku untuk membayar hutang. Setelah jeda, dia menatap Jiang Fan di depannya dengan dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, aku hanya ingin menikahi Fan. 10 hari putus asa telah membuatnya melihat segalanya dengan jelas. Beberapa kata, jika tidak diucapkan, mungkin tidak akan pernah diucapkan. Ketiga murid sekte luar tercengang. Apakah mereka mendengar sesuatu yang luar biasa? Liu Qingxian, si cantik nomor 1 di 9 sekte, sudah dilamar. Jiang Fan tetap relatif tenang. Meskipun Liu Qingxian tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Jiang Fan tidak terbuat dari kayu. Dengan petunjuk kecil, bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan Liu Qingxian? Dia hanya tidak menyangka kalau dia akan memecah ketegangan yang tak terucapkan ini. Jiang Fan tidak banyak bicara, hanya melingkarkan lengannya di pinggangnya. Terkadang, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wajah Liu Qingxian memerah, matanya dipenuhi rasa malu dan gembira. Namun, suara marah mengganggu suasana. Adik Liu, kau akan memperlakukanku dengan begitu kejam. Wang Chengjian sangat marah. Dia berpura-pura menderita untuk mendapatkan persetujuan pernikahan dari Liu Qingxian. Jiang Fan tidak melakukan apapun, namun Liu Qingxian dengan sukarela ingin menikah dengannya. Perbandingan ini, perbedaan ini, itu benar-benar menghancurkannya. Liu Qingxian tersadar kembali dan segera bertanya kepada Jiang Fan, adik, apakah kamu punya pil revitalisasi? Botol sebelumnya diberikan kepadanya oleh Jiang Fan saat itu. Sekarang, hanya pil revitalisasi yang bisa menyelamatkan Wang Chengjian. Jiang Fan mengangkat bahu, aku sudah menghabiskan milikku sejak lama. Liu Qingxian tampak tak berdaya, apa yang harus saya lakukan? Kakak senior jadi begini gara-gara aku. Jiang Fan mencabut pedang embun beku kesedihan dari punggungnya, meletakkannya di telapak tangannya, dan berkata, kakak senior Wang sedang kesakitan. Kabulkan permintaannya dari awal dan akhiri hidupnya agar dia terhindar dari penderitaan yang lebih besar. Setiap tahun selama festival Qingming, saya akan membakar lebih banyak kertas persembahan untuknya. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya yang menyelamatkan nyawamu. Hah! Ketiga murid sekte luar tercengang. Bukankah ini terlalu kejam? Bagaimana mungkin Liu Qingxian setuju? Apakah ini baik-baik saja? Liu Qingxian ragu-ragu. Jiang Fan berkata, begitu cepatnya kau berhenti mendengarkanku. Liu Qingxian, takut membuat Jiang Fan marah,
segera berkata, aku akan mendengarkanmu. Kemudian dia mencengkeram pedangnya dan berjalan ke arah Wang Chengjian sambil berkata, kakak senior Wang, rasa sakit akibat racun itu 10 kali lebih parah daripada akibat pedang. Aku akan mengakhirinya dengan satu pedang, agar kau tidak merasakan lebih banyak rasa sakit. Alur cerita Dong Jangan khawatir, Fan baik hati, dia akan mengingat kebaikanmu padaku dan membakar kertas persembahan untukmu dengan benar. Cincong lagi Sambil berkata begitu, dia menusukkan pedangnya ke depan. Wang Chengjian sangat marah. Jiang Fan, kau sialan. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Anda telah menjinakkan Liu Qingxian yang sombong seperti burung merak, agar patuh mengikuti jejak Anda. Melihat bila pedang mendekat, bagaimana dia bisa terus berpura-pura? Dia berguling cepat, nyaris menghindari pedang itu. Hah! Liu Qingxian tercengang. Ketiga murid sekte luar juga membelalakkan mata mereka. Bab 423, Pelajaran Keras, apa yang sedang terjadi? Bukankah Wang Chengjian baru saja terluka parah dan hampir meninggal, begitu lemahnya sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu lincah? Dia bahkan menghindari serangan pedang dahsyat itu. Dan juga, bukankah kamu meminta Liu Qingxian untuk mengakhiri penderitaanmu? Kenapa kamu menghindar? Liu Qingxian terkejut dan berkata, kakak senior Wang, apa ini? Jiang Fan mengambil kembali pedang dari tangannya, mengayunkan pedangnya dengan kuat sebelum memasukkannya ke dalam sarung, dan berkata dengan acuh tak acuh. Frasa, hati manusia itu licik, tidak muncul begitu saja. Hal itu disimpulkan melalui pelajaran berlumuran darah dari para pendahulu kita. Liu Qingxian kemudian mengerti. Dia mengamati Wang Chengjian, dan menemukan bahwa dia tidak hanya gesit. Walaupun dilanda angin dingin, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda radang dingin, juga tidak ada tanda-tanda racun dingin menyerangnya. Baru saja, perhatiannya sepenuhnya teralihkan oleh penampakan Wang Chengjian yang tampak seperti sedang diambang kematian. Dia sama sekali tidak memperhatikan detailnya. Pada saat ini, dengan perspektif yang baru, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Wang Chengjian telah dengan sengaja melakukan aksi pahlawan penyelamat cantik untuk mengelabui dia agar mau menikah? Dasar tak tahu malu. Liu Qingxian langsung murka. Memanfaatkan rasa belas kasihnya untuk menipunya agar melunak dan menyetujui kontrak pernikahan. Menggunakan cara tercela seperti itu, dan masih menjadi kakak senior yang telah menjadi kawannya selama bertahun-tahun. Dia menghunus pedang dari pinggangnya dan menyerang Wang Chengjian. Wang Chengjian ketakutan dan buru-buru menghindar. Akan tetapi, dia baru berada di lapisan ke-9 alam pembentukan pondasi, sedangkan Liu Qingxian sudah menjadi seniman bela diri alam formasi inti. Bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Saat itu juga, Liu Qingxian memotong sepotong daging dari lengannya, membuatnya memegang lengannya dan berteriak kesakitan. Kali ini, dia benar-benar merasakan sakit. Mata Liu Qingxian penuh dengan rasa jijik, jika bukan karena sesama murid, aku akan menebasmu dengan satu pukulan. Wang Chengjian tahu, hubungan antara dia dan Liu Qingxian sudah benar-benar berakhir. Tetapi dia tidak mau, sangat tidak mau. Dia jelas sudah dekat dengan Liu Qingxian jauh lebih awal dari Jiang Fan. Mengapa Jiang Fan nantinya bisa melampauinya? Jiang Fan, aku menolak menerima ini. Kamu, orang yang tidak memiliki akar roh, bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan denganku? Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing denganku? Awalnya berencana untuk mengabaikannya. Namun karena dia bertanya langsung, Jiang Fan menjawab dengan jelas. Kakak senior, apakah menurutmu kamu lebih kuat dariku? Wang Chengjian mencibir, kau hanya mengandalkan fisikmu saja, membuat Tang Tianlong lengah. Itulah satu-satunya rekor pertempuran yang bisa kau banggakan. Dia diam-diam melepaskan kultivasi lapisan ke-9 dari pendirian fondasi yang baru saja dicapainya. Dibandingkan denganku, apakah kamu bisa mengalahkannya? 3 pengikut sekte luar menyaksikan dengan penuh rasa hormat. Di dunia ini, siapapun yang mampu meningkatkan kultivasinya hingga ke lapisan ke-9 dari pendirian fondasi dianggap sebagai murid terbaik dari 9 sekte. Tak seorang pun bisa meremehkannya. Liu Qingxian membela Jiang Fan dengan mengatakan, jadi apa? Beri Jiang Fan waktu, dan dia mungkin akan melampauimu. Wang Chengjian mengejek, waktu. 1 tahun atau 2 tahun? 10 tahun atau 20 tahun?
Tidak ada akar roh berarti tidak ada akar roh, tidak akan pernah ada masa depan yang hebat di jalur bela diri. Adik Liu, harus kukatakan, pilihanmu dalam memilih pria benar-benar buruk. Mengabaikanku untuk memilih pecundang. Kata pecundang masih ada di mulutnya. Lambat laun ia mendapati dirinya tidak mampu lagi meneruskan bicaranya. Matanya membelalak tak percaya, dan dia menarik napas dingin, kau. Dia menatap tanpa berkedip pada kekuatan spiritual dahsyat yang dilepaskan di samping Jiang Fan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Liu Qingxian sepertinya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat, terkejut sekaligus gembira. Fan, kamu berhasil menembus lapisan ke-9 formasi inti dengan sempurna. Jiang Fan tersenyum dan menarik kembali kekuatan spiritualnya, sambil berkata, pilihanmu dalam memilih pria ternyata tidak terlalu buruk. Liu Qingxian melirik Wang Chengjian dengan bangga, jika Fan adalah barang yang sia-sia. Lalu, apa jadinya jika kamu sudah berlatih bertahun-tahun dan masih belum bisa sebaik Fan? Wajah Wang Chengjian memerah. Kebanggaan kakak senior besar terpukul keras, dan dia menggertakkan giginya, aku tidak percaya. Jiang Fan, kamu pasti menggunakan teknik jahat untuk menerobos alam saat ini. Aku akan melaporkanmu pada Tuan. Rasa dingin berkumpul di mata Jiang Fan. Di sekte itu, tipu muslihat kecil Wang Chengjian selalu ditertawakannya, dan tidak pernah ditanggapinya dengan serius. Hari ini, menggunakan cara tercela seperti itu untuk secara curang memenangkan kontrak pernikahan Liu Qingxian. Terungkap, namun tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Dan sekarang mengancam untuk mengungkapnya. Jiang Fan bahkan tidak takut dengan laporan Master Sekte tertinggi, tentu saja dia tidak takut dengan pengungkapan seperti ini. Tetapi Wang Chengjian sebaiknya menahan diri sedikit. Dengan jentikan jari kakinya, dia langsung menyerang. Wang Chengjian tertawa marah, tepat pada waktunya. Biarkan aku melihat seberapa rapuhnya kekuatan yang kau peroleh dari teknik jahat seperti itu. Sejak hari pertama Jiang Fan memasuki sekte tersebut, dia sangat tidak menyukainya, dan ketidaksukaannya bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Sampai hari ini, hal itu berkembang menjadi kepahitan karena kehilangan istrinya. Dia ingin menghancurkan Jiang Fan ke tanah tepat di depan Liu Qingxian. Untuk menunjukkan kepada Liu Qingxian siapa sebenarnya orang terkuat di puncak Master Sekte. Naga yang mengejutkan, Jiang Fan bahkan tidak mau menghunus pedangnya dan melancarkan telapak naga pengembara. Wang Chengjian mencibir, bahkan tidak menghunus pedang. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran tentang jangan meremehkan musuhmu. Dentang. Dia dengan tegas menghunus pedangnya, dan mengarahkannya ke telapak tangan Jiang Fan. Dia membayangkan telapak tangan Jiang Fan yang terbuat dari daging dan darah akan tertusuk hanya dengan satu serangan. Namun pada kenyataannya, rasanya seperti dia menusuk sebongkah besi. Bukan hanya tidak tertembus, tetapi telapak besi itu menghancurkan pedangnya inci demi inci. Sampai mendarat tepat di dadanya. Gedebuk. Kekuatan dahsyat itu, seberat benturan gajah, menghancurkan semua tulang di dadanya dan menggeser organ-organ dalamnya di tempat. Seteguk darah bercampur daging yang tercabik menyembur keluar saat dia terjatuh ke belakang. Tubuhnya terpental ke gletser dan tertanam di dalamnya. Mata Wang Chengjian dipenuhi teror. Serangan berkekuatan penuhnya dengan mudah diubah menjadi cedera parah oleh telapak tangan ringan Jiang Fan. Kesenjangan kekuatan di antara mereka beberapa kali lebih besar daripada antara dia dan Liu Qingxian. Jiang Fan berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, masih ingin melaporkanku. Wang Chengjian gemetar seluruh tubuhnya, berkata, tidak, aku tidak berani lagi. Dia bisa merasakannya. Jika Jiang Fan ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menginjak semut. Saat berhadapan dengan kekuatan yang mutlak, pikiran apapun yang menyimpang akan mati dalam dirinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin menderu terdengar dari kejauhan. Wajah Liu Qingxian berubah drastis. Fan, angin es datang, cepat sembunyi. Jiang Fan, bagaimanapun, berbalik, menghadapi langsung angin dingin yang datang, benar-benar ada racun dingin di dalam. Sejak dia mengolah kitab suci 9 racun, kepekaannya terhadap berbagai racun menjadi jauh lebih tajam. Namun, racun dingin di sini tidak dapat melukainya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menangkap hembusan angin dingin ini.
Semua racun dingin di dalamnya diserap ke dalam tubuhnya, menjadi makanan untuk pil racunnya. Adapun udara dingin dalam angin es, secara otomatis diserap oleh pedang es kesedihan. Saat dia melepaskan lengan bajunya, hanya tersisa angin sepoi-sepoi. Dia melihat ke arah angin dingin, sedikit penasaran, benda macam apa yang terus-menerus menghasilkan racun dingin. Kakak senior Liu, bawa mereka ke tanah dan tunggu aku. Dengan kata-kata itu, dia menggunakan teknik gerakan, menuju ke sumber angin dingin. Tanah. Liu Qingxian tidak sempat bertanya apa yang akan dilakukan Jiang Fan, dia hanya bisa berteriak, ada naga banjir darah di atas sana. Sosok Jiang Fan yang hampir menghilang meninggalkan komentar tanpa menoleh. Sudah dibunuh. Semua orang tercengang. Ketiga murid sekte luar berkedip. Apakah aku salah dengar? Dia bilang, dia membunuh naga banjir darah. Seorang murid sekte luar tidak dapat menahan diri lagi, bertanya. Kakak senior Liu, siapa sebenarnya orang ini? Jangan bilang, dia benar-benar Jiang Fan dari sektemu yang tidak memiliki akar roh. Bab 424, Jurang Misterius. Tidak heran dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Penampilan Jiang Fan baru-baru ini benar-benar menghancurkan harapan mereka. Mengalahkan Wang Chengjian dengan mudah sudah menakjubkan. Namun bagaimana ia bisa mengusir angin dingin yang menakutkan itu hanya dengan lambaian tangannya? Dan sekarang, dia mengaku telah membunuh naga banjir darah. Liu Qingxian juga agak bingung. Dia merasa bahwa setelah tidak bertemu Jiang Fan selama lebih dari sebulan, dia tampak seperti orang yang sangat berbeda. Kekuatannya sekarang sepenuhnya berada di luar pemahamannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya berkata, karena Fan sudah menyuruh kita naik, seharusnya aman. Tidak ada keraguan tentang itu. Tiba-tiba, dia menyadari ada tatapan mata yang tertuju padanya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis cantik, berusia sekitar 18 tahun, yang tampak menawan dan lincah. Liu Qingxian bertanya dengan heran, apakah kamu teman Jiang Fan? Yue Mingzu menatapnya dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan makna yang tak terduga. Tidak heran Jiang Fan melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkan kakak senior. Jadi ternyata dia menyelamatkan murid perempuan paling cantik dari Sekte 9. Mendeteksi sedikit nada permusuhan dalam kata-kata. Liu Qingxian sedikit mengernyit, siapa kamu? Yue Mingzu menarik kembali pandangannya, menatap ke langit, dan mendesah dalam-dalam, seseorang yang iri padamu. Sambil berkata demikian, dia mengikuti Jiang Fan. Si Cham, setelah merenung sejenak, juga mengikuti dengan saksama. Dia melirik Yue Mingzu, dan berkata dengan nada sombong, merasa getir, ya. Demi orang yang kau lindungi dengan mempertaruhkan nyawamu, dia malah menyelamatkan orang yang kau cintai. Dia masih ingat dendamnya terhadap Yue Mingzu. Mengambil setiap kesempatan untuk menyerang tanpa ampun. Namun, Yue Mingzu tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kalian para iblis pahami tentang perasaan? Ketika kamu mencintai seseorang, kamu tidak peduli apakah itu sepadan atau tidak. Aku iri padanya karena dia bisa mengungkapkan perasaannya dengan lantang. Sementara aku tidak akan pernah bisa mengungkapkan milikku. Mengesampingkan usianya, dia tetaplah master sekte keinginan. Jurang pemisah di antara mereka begitu lebar sehingga bahkan seseorang yang mencari kebebasan seperti dia merasa hal itu tidak dapat diatasi. Mantra laut mencibir, siapa yang mengira bahwa master sekte keinginan, yang mempermainkan emosi, akan memiliki perasaan yang sebenarnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?